Bayangkan dengan sebuah janji, korban kirimkan ginjal dan akan mendapatkan uang ratusan juta. Tetapi di balik janji itu, tersembunyi sindikat perdagangan manusia yang memanfaatkan tubuh dari warga negara Indonesia. Ini adalah kasus nyata yang akan saya bahas dan bagaimana peran pekerja sosial internasional di bidang ini. Kembali lagi dalam Nusantara Malam, pemirsa tim gabungan Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya menangkap 12 pelaku tindak pidana perdagangan orang bermodus jual beli organ tubuh lintas negara Indonesia Kamboja. Dalam aksinya, para pelaku berhasil merekrut 122 korban melalui media sosial dan juga menjanjikan uang sebesar 135 juta rupiah bila mendonorkan ginjalnya melalui rumah sakit di negara Kamboja. Sebanyak 12 orang tersangka kasus jual beli ginjal jaringan internasional ini hanya bisa tertunduk saat dikiring oleh petugas ke hadapan awak media di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kamis sore. Para pelaku ini memiliki peran masing-masing dalam kejahatan tersebut, di mana 10 orang tersangka merupakan sindikat penjualan organ lintas internasional, sementara 2 orang pelaku lainnya merupakan oknum anggota polisi dan petugas imigrasi. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku menjual ginjal kepada pembeli senilai 200 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, korban mendapatkan uang sebanyak 135 juta rupiah dan pelaku meraup keuntungan sejumlah 65 juta rupiah. Para korban yang terdiri dari berbagai profesi ini sebelumnya direkrut oleh para pelaku melalui media sosial. Setelah korban tergiur, pelaku kemudian memberangkatkan para korban melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dengan memalsukan surat rekomendasi pekerjaan ke luar negeri dari beberapa perusahaan. Kita bisa menyelamatkan warga negara kita, baik yang menjadi korban TPPO, khususnya yang ada di luar negeri. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas terkait human trafficking dan hubungannya dengan pekerja sosial internasional. Yuk, simak sampai akhir. Perdagangan organ adalah salah satu bentuk perdagangan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penanganan tindak pidana perdagangan organ, khususnya mengenai eksploitasi tubuh manusia demi keuntungan ekonomi. Kasus ini dimulai dengan perekrutan korban melalui grup Facebook yang bernama Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal Luar Negeri. Para korban yang merupakan warga negara Indonesia dijanjikan upah sekitar 135 juta. Namun ginjal mereka dijual kepada pembeli di Kamboja dengan harga sekitar 200 juta. Selisihnya menjadi keuntungan bagi para pelaku. Untuk membawa korban ke luar negeri, sindikat membuat dokumen perjalanan palsu dengan mengatasinya sebagai acara keluarga, perusahaan, sehingga korban bisa melewati pemeriksaan imigrasi di bandara tanpa diduga. Kasus ini melibatkan 12 tersangka, diantaranya ada anggota polisi dan petugas imigrasi. Ini menunjukkan bahwa sindikat perdagangan manusia tidak bekerja sendirian. Tentunya ada jaringan yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki akses ke lembaga-lembaga resmi yang seharusnya menjadi pelindung hukum. Dari sudut pandang pekerja sosial yang dimanfaatkan, korban biasanya berasal dari kelompok yang secara finansialnya lemah, sehingga tawaran berupa uang besar terlihat menarik, meskipun berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam upaya mencegah terjadinya trafficking organ dengan melakukan edukasi kepada masyarakat yang rentan, mengidentifikasi korban, memberikan dukungan psikososial setelah mengalami trauma, serta berperan dalam advokasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan terhadap korban. Kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan organ merupakan tindakan kriminal yang rumit, sehingga memerlukan kerjasama antar sektor. Yang pertama yaitu hukum, kesehatan, dan juga ada layanan sosial untuk melindungi korban agar tidak terjadi lagi yang namanya penyalahgunaan. Thank you very much.